Kembali lagi di Nuju Cumarios Channel. Saya sangat bersemangat untuk membahas sebuah film yang memperkenalkan kita pada fiksi legenda yang sangat menarik. Ceritanya membawa kita 20 abad yang lalu, ketika tembok besar Cina dibangun dengan tujuan antisipasi dari segala bahaya serangan musuh. Kita akan membongkar misteri di balik legenda ini. Mari kita simak bersama-sama bagaimana film ini membawa kita melintasi ruang dan waktu, mengungkapkan rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Berawal dari gurun pasir tandus di Cina, sekelompok tentara bayaran dari tanah Eropa sedang dikejar sekelompok pasukan pegunungan barbar. Setelah lolos dari pengejaran, mereka pun beristirahat di sebuah tebing pegunungan demi menghindari para pasukan gunung primitif itu. William, seorang prajurit yang sangat ahli dalam memanah. Tovar, teman yang sudah lama menemani perjalanan William, dan beberapa orang tentara lain yang berasal dari negeri yang berbeda, sedang menjalani misi berbahaya. Tugas mereka adalah mencari senjata paling mutakhir, yaitu bubuk mesiu, yang merupakan penemuan Cina pada masa itu. Tiba-tiba mereka menyadari ada yang tidak beres. Sesuatu yang aneh mengintai mereka dan dengan cepat muncul dari semak-semak, hingga menyebabkan 3 orang dari mereka hilang secara misterius. Dalam sekejap makhluk itu datang, namun dengan sigap William menebas salah satu dari mereka. Tangannya terpotong, namun mayatnya tidak ditemukan. Keesokan harinya, ternyata pasukan barbar itu masih mengejar mereka. Mereka menaiki bukit, tanpa disadari mereka berada di jalur pertahanan tembok besar Cina yang legendaris. Untuk pertama kalinya, mata mereka menyaksikan kebesaran tembok besar yang terkenal, sebuah benteng megah yang membentang lebih dari 8.000 km. Pasukan yang mengejar mereka ternyata tidak berani mendekati benteng. Daripada harus mundur, William dan Tovar memilih untuk menyerahkan diri kepada pasukan yang ada di depannya. Penangkapan mereka ternyata menyita perhatian, bahkan semua komandan diminta untuk berkumpul di aula utama dan bergabung bersama jenderal. Salah satunya adalah Komandan Lin. Pasukan ini dipimpin oleh seorang jenderal bernama Shao, dan mereka menyebut diri mereka pasukan tanpa nama. Dengan kata lain, mereka ini adalah pasukan rahasia. Terkejutnya mereka, ternyata Komandan Lin mahir berbahasa Inggris. Mereka langsung diinterogasi, dari mana mereka menemukan potongan makhluk misterius ini. William pun mengatakan kalau dia yang memotongnya sendiri. Sontak para komandan pun tak percaya. Tetapi ahli strategi Wang mengatakan mungkin saja mereka benar, melihat dari pedang mereka yang berlumuran darah dari makhluk itu. Tiba-tiba seorang prajurit datang dan melaporkan kepada jenderal bahwa menara di sepanjang benteng memberikan sinyal bahaya. Jenderal Shao memerintahkan untuk menahan William dan Tovar, sementara semua pasukan lainnya diperintahkan untuk bersiaga di posisi masing-masing. Ahli strategi Wang memberitahu William dan Tovar bahwa makhluk yang mereka temui pada malam itu bernama Tao Tei, yang muncul sekitar 60 tahun sekali. Karena kunci ruang tahanan hilang, akhirnya Wang memutuskan untuk membawa mereka ke atas benteng. Terkejut dan terkagum-kagum, William dan Tovar untuk pertama kalinya melihat kecanggihan pasukan Cina pada waktu itu. Tetapi mengapa mereka terlihat begitu tegang dan ketakutan? Musuh seperti apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi? Dengan perintah dari Jenderal Shao, serangan jarak jauh pun dimulai dengan melontarkan bola api besar dan ribuan anak panah. Dengan cepat, ahli strategi Wang menyadari kelemahan dari Tao Tei adalah pada matanya dan menginstruksikan kepada pasukan untuk fokus menyerang matanya. Dan Wang juga langsung mengetahui bahwa semua makhluk itu dipimpin oleh seekor ratu. Dia memberi perintah kepada seluruh anak buahnya dengan cara mengirimkan sinyal telepati yang berasal dari selaput di atas kepalanya. Jenderal Shao memerintahkan untuk langsung menyerang ratunya, tapi pertahanannya sangat kuat dan susah untuk ditembus. Serangan pun terus mengalami kegagalan. Karena kalah jumlah, akhirnya satu persatu Tao Tei berhasil memanjat
dan masuk ke atas benteng, membuat situasi semakin tidak terkendali. Dalam situasi ini, salah seorang tawanan Eropa berhasil melepaskan William dan Tovar, dan mereka pun ikut berperang melawan kawanan Tao Te. Terlihat seorang prajurit ketakutan, William langsung memberikan semangat kepadanya untuk melawan. Namun Tao Te masih terlalu kuat untuk prajurit ini. Beberapa kali terlihat William menyelamatkannya. Kerjasama yang baik pun diperlihatkan oleh William dan Tovar. Keberanian dan skill bertempur mereka membuat orang lain kagum. Melihat situasi ini, Ratu Tao Te memberikan perintah untuk mundur. Berkat kerjasama serta kegigihan William dan Tovar, Jenderal Shao berterima kasih dan memuji mereka. Saat itu pula Jenderal mencabut statusnya sebagai tawanan, serta menyuruh mereka untuk beristirahat di barak dan bergabung dengan prajurit lain. Prajurit yang tadi diselamatkan William datang untuk mengucapkan terima kasih. Malam hari, seorang tawanan Eropa itu kembali menemui William dan Tovar. Dan dia menceritakan bagaimana ia bisa berada di tempat itu dan ditawan selama 25 tahun. Dia menceritakan bahwasanya dia juga merupakan tentara bayaran yang mempunyai misi untuk mencuri bubuk mesiu. Namun dia tidak bisa melakukannya sendiri dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Ballard memberitahu bahwa mereka diundang jamuan makan oleh Jenderal Shao dan semua komandan pasukan. Ballard meminta mereka untuk membersihkan diri karena mereka terlihat berantakan dan bau meraka yang sangat mengganggu. Keesokan harinya, dengan penampilan barunya, mereka disambut oleh semua pasukan. Komandan pasukan merah, yaitu pasukan memanah yang bernama Komandan Chen, sangat penasaran dengan skill memanah yang dimiliki oleh William. Hingga akhirnya, Jenderal Shao meminta William untuk kembali menunjukkan keterampilannya dalam menggunakan busur dan anak panah, serta untuk meyakinkan semua orang bahwa dia adalah prajurit hebat yang diharapkan bisa membantu pertahanan di benteng mereka. Sekali lagi, mereka memperlihatkan kerjasama yang memukau, menandakan bahwa kerjasama yang baik di antara mereka sudah terjalin cukup lama. Mereka sudah memahami karakter dan kemampuan satu sama lainnya. Malam harinya ahli strategi Wang meminta William serta Tovar untuk menceritakan tentang batu magnet yang mereka bawa. Wang memprediksi bahwa batu magnet itu ada hubungannya dengan Tao Te. Seorang prajurit datang dan menyampaikan informasi bahwa petugas jaga yang berada di pos benteng barat telah terbunuh secara misterius. Jenderal Shao dan Komandan Lin datang untuk memeriksa. Jenderal Shao mengetahui bahwa ada salah satu Tao Te berada di belakangnya. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, Jenderal menyelamatkan Komandan Lin. Dalam keadaan sekarat, Jenderal Shao memberikan amanat dan menyerahkan jabatannya kepada Komandan Lin dan memerintahkan kepada semua komandan untuk menerima Lin sebagai jenderal baru. Semua prajurit wilayah barat laut langsung mengadakan upacara kematian sang jenderal dengan tradisi dan budayanya. Sepanjang benteng tersebut, para prajurit menerbangkan ribuan lampion ke udara untuk memastikan bahwa batu magnet yang dibawa William ada hubungannya dengan Tao Te. Wang berencana menangkap salah satu dari mereka. Beberapa tombak diolesi ramuan obat bius dan fungsikan seperti kail pancing. Karena pekatnya kabut dan kepintaran dari Tao Te, akhirnya mereka bisa naik ke benteng dan melakukan serangan dadakan. Jenderal Lin langsung memerintahkan untuk menembakkan tombak pancingannya. Dan benar saja beberapa tombak berhasil menancap pada Tao Te. Tetapi kawanan Tao Te berhasil saling menyelamatkan dan melepaskan senjata itu. Tersisa satu rantai yang masih tersangkut. William tidak mau kehilangan kesempatan.
ia memutuskan untuk turun dari benteng melalui rantai yang tersangkut. Sementara pasukan membuat cincin api untuk mencegah kawanan Tao Te mendekat, William berhasil mengikat. Tetapi tidak disangka kawanan Tao Te berhasil melewati cincin api dan langsung menyerang William. Tofar datang untuk membantu, tapi karena kalah jumlah, William memberikan sinyal kepada jenderal untuk meminta bantuan. Dengan terpaksa jenderal menggunakan mesiu untuk menghalau makhluk itu, dan untuk pertama kalinya William melihat dengan matanya sendiri kedahsyatan dari bubuk mesiu. Secara tak sengaja William terkena dampak dari ledakan dan membuatnya tak sadarkan diri. Tak lama, batuan datang, dan William diselamatkan oleh prajurit lain dan masuk ke dalam benteng melalui pintu rahasia. Setelah tertangkap, Tao Te dikurung untuk memastikan teori dari Wang. Dan ternyata memang terbukti batu itu bisa melumpuhkan semua indera dari Tao Te. Hal yang mengejutkan terjadi ketika utusan dari kekaisaran meminta untuk membawanya ke ibu kota. Wang sempat menolak, namun dia tak bisa melawan karena itu perintah dari kaisar. Seorang prajurit melaporkan ada pergerakan lain dari Tao Te dan menemukan sebuah terowongan besar. Wang dan Jenderal Lin langsung memeriksanya. Keadaan ini dimanfaatkan Ballard dan Tofar untuk mencuri bubuk mesiu dari gudang senjata. Mendengar sebuah ledakan, William diam-diam mengikutinya, dan hal itu pun terlihat oleh seorang prajurit yang tempo hari pernah diselamatkan oleh William. William mencegah temannya untuk melakukan itu, namun terjadi pertengkaran hebat saat Tofar dan Ballard memutuskan untuk tetap mencuri bubuk mesiu itu. William terus berusaha mencegah dan menahan Tofar, tapi tiba-tiba dia diserang dan dilumpuhkan oleh Ballard hingga tak sadarkan diri. Mengetahui kejadian itu, para komandan dan Jenderal Lin langsung membawa William. Dia diancam akan dihukum mati. Tapi di saat yang bersamaan seorang prajurit memberikan kesaksian bahwa dia betul-betul melihat kejadian malam itu, dan dia bersumpah bahwa William tidak bersalah. Bahkan dia berusaha mencegah pencurian itu. Dan akhirnya William hanya dihukum kurungan. Wang menemukan hal yang sangat mengejutkan bahwa ternyata selama ini pasukan Tao Te itu telah berhasil membuat terowongan yang menuju ke ibu kota yang menembus melewati dasar benteng, yang menunjukkan bahwa selama ini serangan mereka hanya merupakan pengalihan, karena tujuan utama mereka adalah ibu kota Bianliang, dan mereka baru menyadari. Selama ini mereka telah meremehkan kecerdasan Tao Te. Makhluk yang ditawan itu kemudian dibawa ke istana. Kaisar sangat tercengang dengan apa yang ada di hadapannya. Tanpa disadari, ulah mereka sangat-sangat membahayakan ibu kota. Sementara di tempat lain Tofar dan Ballard terus berjalan untuk meninggalkan Cina dan kembali ke tempat asal mereka. Saat ada kesempatan, Ballard mengkhianati Tofar dan meninggalkan Tofar seorang diri di gurun antah berantah. Jenderal Lin memutuskan untuk mengirim pasukan menggunakan balon udara. Padahal sebelumnya belum ada orang yang berhasil menggunakannya. Rencana itu diambil supaya bisa memangkas waktu tempuh ke ibu kota. Benar saja, rencana itu tak berjalan mulus. Banyak balon udara yang terbakar karena efek panas dari bahan bakar yang bersumber dari bubuk mesiu. Saat itu pula William diminta untuk keluar dari penjara karena pasukan tanpa nama di benteng tembok besar wilayah barat laut telah dibubarkan. Dan sebelumnya Jenderal Lin berpesan kepada Wang untuk menyampaikannya kepada William, bahwa dia bebas mengambil apapun dan bebas pergi kemanapun yang dia mau. Namun William memutuskan untuk ikut bertempur membantu pasukan untuk menyelamatkan ibu kota dari serangan Tao Te. Di tempat lain, Ballard ditangkap dan diikat oleh pasukan barbar. Bom yang dibawa Ballard dibuat mainan, tanpa mereka sadari bahwa itu sangat berbahaya. Hingga salah satu bom itu terlempar ke perapian. Seketika bom itu meledak. Tofar yang mendengar ledakan itu langsung mendatangi asal ledakan dan berhasil membawa beberapa kuda dan sedikit bom yang tersisa.
Namun di perjalanan Tofar berhasil ditemukan dan ditangkap oleh pasukan tanpa nama, kemudian dibawa kembali ke benteng. Pasukan Jenderal Lin sampai di ibu kota dan langsung melawan kawanan Tao Te. Jenderal Lin terpojok. Di saat yang tepat, William dan Wang tiba di ibu kota dan langsung menyelamatkan Jenderal Lin. Sebelum mendarat, mereka melihat Ratu Tao Te sedang makan. Wang memang ahli strategi. Dia langsung mempunyai rencana untuk mengalahkan Ratu Tao Te. Setelah masuk ke istana, Jenderal Lin dan Wang langsung menanyakan di mana Tao Te yang ditawan. Wang mengikat beberapa bom dan menyiapkan beberapa potongan daging sebagai umpan untuk sang ratu. Akhirnya makhluk dijadikan umpan itu dilepaskan dengan dibekali daging mentah yang telah disediakan tadi. Tao Te itu langsung berlari dan menghampiri ratunya untuk memberikan makanan. Setelah Tao Te mendekati ratu, William pun langsung menembakkan anak panah yang sudah diikat dengan bom. Namun ternyata pertahanan ratu sangat kuat dan sulit sekali ditembus. Tersisa satu bom yang berada di tangan William. Tidak mau rencananya gagal begitu saja, William dan Jenderal memberanikan diri untuk mengayun ke arah ratu dan melemparkan batu magnet yang diikuti bom di belakangnya. Rencana mereka berhasil. Berkat efek dari batu itu, pertahanan ratu terbuka dan bom berhasil masuk melewati pertahanan. Seketika bom meledak dan menghancurkan Ratu Tao Te. Setelah kejadian itu, seketika jutaan Tao Te langsung kaku. William dan Jenderal pun berhasil menyelamatkan ibu kota dan dunia dari ancaman makhluk misterius itu. Singkat cerita, mereka sudah kembali ke benteng barat laut. William datang menghampiri Tofar untuk memberitahunya bahwa sebagai rasa terima kasih Jenderal Lin, William diberi pilihan untuk pulang dengan membawa bubuk mesiu atau pulang dengan Tofar bersamanya. Sebagai teman yang setia, William memilih untuk pulang bersama Tofar. Dan di hari itu pula, William mengucapkan perpisahan kepada Jenderal Lin yang telah berhasil merubah pemikirannya. William dan Tofar pun kembali ke tempat asalnya dengan dikawal oleh pasukan benteng tembok besar menuju perbatasan Cina. Dan film pun berakhir.